Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalina, NIM 2010411165. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yakni pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian 3 pada materi Dakwah Islam di Nusantara dan Asal-Usul Muhammadiyah. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah, NIM 2010411148. Saya Marindo Octaviana dengan NIM 2010411149. Nama saya Kiki Arista Wahyuni Tias, NIM 2010111153. Nama saya Ahmad Faruji Fitrianto, nomor induk mahasiswa 2010411175. Perkenalkan, nama saya Budi Pramono Nurcahyo, NIM 2010411179. Masuknya Islam di Nusantara Indonesia. Menurut buku sejarah oleh Nana Supriyatna, masuknya agama Islam sejalan dengan berkembang dan ramainya perdagangan antara Jazirah Arab, Teluk Persia, India, Selat Malaka, dan Kepulauan Indonesia pada abad ke-7-15 Masehi. Secara umum, perkembangan Islam baik dalam agama maupun tradisi terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah ada kekuatan asing, baik dari negeri Arab maupun India, yang memaksa bangsa Indonesia untuk memeluk Islam. Menurut MC Rickles, penyebaran agama Islam di Nusantara adalah proses yang sangat penting, tetapi juga tidak jelas. Lebih jauh, Rickles mengatakan pada umumnya proses Islamisasi kemungkinan berlangsung dalam dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kemudian yang kedua, orang-orang asing yang telah menganut Islam melakukan perkawinan dengan penduduk lokal sehingga mereka telah menjadi orang Indonesia. Kedua proses itu pun mungkin terjadi secara bersamaan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang penyebaran Islam di Indonesia, yaitu dari Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Pada perkembangan selanjutnya, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari berbagai daerah dan dibawa oleh orang dari berbagai bangsa dan negara. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Namun, ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Yang kedua yakni teori Arab. Teori Arab atau teori Mekah dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold bersama Crowfoot, Nieman, dan De Hollander. Menurut Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat Islam berasal, tapi juga dari Arab. Dalam perdagangan Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros. Teori ini juga disetujui oleh beberapa ahli Indonesia, salah satunya adalah Hamka. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar Raja-Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 Masehi, ada ulama-ulama Jawi yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Naguib Al-Attas juga pembela teori Arab yang berargumen bahwa sebelum masuk ke-17, seluruh literatur keagamaan Islam yang relevan tidak mencatat satu pengarang Muslim India.
Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis setelah 1350 Masehi, disebutkan bahwa Syekh Ismail datang dari Mekah melalui Malabar menuju Pasai dan mengislamkan rajanya, Merasilu, yang kemudian bergelar Malik al-Salih. Selain itu, Anthony H. Jones mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia disebarkan oleh para musyafir dari Mekah. Menurut teori ini, penyebar Islam datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Ketiga yaitu teori Persia. Teori yang disampaikan oleh P. A. Hussein Jajaningrat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Seperti dicatat oleh Ahmad Mansur Syuranegara, 4 persamaan budaya tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Yang A, adanya persamaan antara ajaran Al-Hajjaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. B, persamaan dalam sistem mengajar huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. C, persamaan batu nisan di makam Malik Asyam di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim didasari oleh daerah Gujarat yang mendapat pengaruh dari Persia. D, teori Persia juga didukung oleh Meus yang mengatakan bahwa abad ke-5 Masehi banyak orang-orang Persia yang berada di Arab. Selain itu, ketika Ibnu Battutah datang ke Aceh, terdapat 2 ulama dari Persia, yaitu Tajuddin al-Shirazi dan Syadid Syarif al-Asbahani. Potensi-potensi manusia. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Di dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah basar, insan atau nas, dan Bani Adam. Potensi ini meliputi yang pertama, potensi fisik, yaitu organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, potensi mental intelektual, yaitu potensi kecerdasan pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional, yaitu potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Yang kelima, potensi ketangguhan, yaitu potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Potensi-potensi tersebut pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat didayagunakan. Tentu saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimiliki sekarang, tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Corak Islam di Nusantara. Corak keislaman yang tidak tunggal di Nusantara telah melahirkan sejumlah teori masuknya Islam dan asal-asal yang berbeda. Paling tidak ada 4 teori asal-usul masuknya Islam ke Nusantara, seperti yang dirangkum oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo. Yang pertama, teori India. Hal ini berdasarkan asumsi persamaan mazhab Syafi'i, batu-batu nisan, dan kemiripan tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara. Kedua, teori Arab.
berdasarkan persamaan dan pengaruh mazhab Syafi'i. Ketiga, teori Persia, berdasarkan kemiripan tradisi dengan Muslim Syiah, seperti peringatan Asyura atau 10 Muharram, mengeja Aksara. Keempat, teori Tiongkok atau Cina, berdasarkan asumsi pengaruh budaya Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam di Nusantara dan sumber kronik dari kelenteng. Keagamaan teori masuknya Islam ke Nusantara ini bukan menunjukkan mana yang paling benar, tapi keagamaan ini sesuai dengan kenyataan keagamaan corak keislaman yang ada di Nusantara, sehingga tidak ada satu teori yang monolitik yang bisa mewakili semua kenyataan yang ada. Pada kenyataannya, baik teori India, Arab Persia hingga Tiongkok bisa didukung dan dibenarkan adanya pengaruh budaya dalam masyarakat Muslim di Nusantara. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat. Bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara pada akhir abad ke-16 Masehi, 1595 sampai 1600, untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Pada masa ini, beberapa perseroan perdagangan bergabung dan disahkan oleh Catatan General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus pada perseroan gabungan tersebut untuk Nusantara. Perseroan itu bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie (VOC) sampai dengan abad ke-18 Masehi. Perseroan ini mengorganisasi perdagangan Belanda dalam melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi. Pada awal ini, mereka hanya bergerak di sektor ekonomi atau belum memasuki wilayah politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.